Kisah ini dimulai dengan kemunculan seorang pria dari sebuah terowongan. Entah kemana tujuannya, pria yang memakai sepatu terbalik itu terlihat kebingungan. Adegan kemudian pindah pada sebuah ruang perawatan khusus tahanan. Pria tadi yang diketahui bernama Kim Byung-soo diminta oleh seorang jaksa untuk menceritakan kronologi yang membuatnya kini menjadi tahanan di sana. Perlu diketahui bahwa kisah kali ini memiliki alur maju mundur. Saya akan coba membuatnya lebih sederhana dan semoga mudah dimengerti. 파출소에 간 날, Dari ruang tahanan, kita akan mundur perlahan ke latar demi latar di masa sebelumnya. Jadi, Byung-soo ini diketahui mengalami masalah ingatan yang disebut demensia, yaitu semacam penurunan fungsi dalam berpikir, mengingat nama orang, kejadian, dan sebagainya yang secara umum biasanya ditemukan terjadi pada beberapa lansia. Tapi berbeda dengan Byung-soo, karena apa yang ia alami ini ternyata adalah akibat dari kecelakaan yang pernah Byung-soo alami beberapa bulan yang lalu. 신발이나 거꾸로 신고. Singkat cerita, di televisi disiarkan berita tentang penemuan wanita yang sudah tak bernyawa tak jauh dari kediaman Byung-soo. Diketahui, ini adalah korban kedua sejak bulan lalu dengan cara dan modus yang sama. Di saat hari sudah mulai gelap tersebut, Eun-hee, anak gadis Byung-soo malah akan pergi keluar. Byung-soo mencegahnya, namun Eun-hee tetap pergi. Kejahatan bisa terjadi kapan saja. Hal tersebutlah yang membuat Byung-soo sangat khawatir dan ia paham betul akan situasi seperti itu. Karena Byung-soo adalah mantan pelaku. 진행하고 있습니다. 보시는 것처럼 Semua itu bermula pada 1971, di mana kala itu Byung-soo masih sangat muda. Ia pulang ke rumah dan mendapati semuanya sudah berantakan. Byung-soo beserta ibu dan kakaknya sudah lama bertahan dengan kelakuan kasar ayahnya. Dan pada hari itu, tepat saat rasa muak terhadap kelakuan si ayah sudah memuncak, Byung-soo yang kalah pun berani melawan, yang mengakibatkan sang ayah berakhir di tangannya. Byung-soo begitu ketakutan, namun tanpa sadar, Byung-soo dan keluarganya bisa hidup damai lagi. Karena perbuatannya tak ketahuan polisi, Byung-soo mulai merasa ia perlu melakukannya lagi karena menurutnya, apa yang ia lakukan adalah untuk membereskan orang-orang yang suka mengintimidasi orang lain. Dan sejak saat itulah, Byung-soo mulai membereskan siapa saja yang dianggapnya sampah masyarakat. Mulai dari orang yang semena-mena terhadap sesama, hewan, dan kepala keluarga yang tak bertanggung jawab seperti ayahnya. Sebagian besar para korban ia sembunyikan di sebuah hutan bambu, yang kemudian masa lalu dan riwayat hidupnya tersebut kini ia abadikan dalam sebuah jurnal. 살인이 아니다. 정서라고 한. Seiring waktu, Byung-soo yang semakin menua mulai meninggalkan pekerjaan kotornya itu. Ia berprofesi sebagai dokter hewan, namun karena ingatannya semakin memburuk, dan jikalau kambuh ia sering tak sadar dengan perbuatannya, mau tak mau Byung-soo harus selalu merekam hal-hal penting agar ia bisa tahu apa yang telah ia lakukan. 7시에 문화센터에서 Byung-soo juga didaftarkan kelas puisi oleh Eun-hee agar Byung-soo bisa melatih pikirannya. Namun kelas yang sangat membosankan itu hanya menambah masalah baru karena teman sekelas Byung-soo yang bernama Yeonju tak henti-henti menggoda Byung-soo dan membuatnya risih. Seperti yang sudah saya sampaikan, Byung-soo adalah mantan pelaku. Terakhir kali ia melakukan aksinya pada 17 tahun yang lalu. Ia tak ingat alasannya waktu itu. Yang jelas, korban terakhir adalah seorang wanita. Dan setelah menyembunyikannya di hutan bambu itulah, sesuatu yang Byung-soo tak pernah duga kemudian terjadi di perjalanan pulangnya. Sejak kecelakaan tersebut, hidup Byung-soo tak pernah sama lagi. Apabila wajahnya mulai kedutan, maka itu pertanda bahwa ia akan kambuh. Dan semua yang ia ingat akan memudar. 경련이 시작. Scene kemudian berpindah di sebuah perjalanan. Dan secara tak terduga, Byung-soo menabrak mobil yang berhenti di tengah jalan. Bagasinya terbuka dan terdapat cairan merah. Merasa ada yang tak beres, Byung-soo pun dengan cepat menyekanya dengan sapu tangan. Si pemilik mobil keluar. Dia adalah Min Tae-ju. Tae-ju bilang ia tak sengaja menabrak rusa untuk berjaga-jaga
Byung-soo menyarankan agar mereka saling bertukar kartu nama. Namun setelah Byung-soo memberikan kartu namanya, Tae-ju pun keberatan memberikan miliknya dan kemudian pergi begitu saja. Kejanggalan yang semakin ketara membuat Byung-soo langsung merekam apa saja yang baru ia saksikan. Mulai dari nama jalan, waktu, hingga nomor plat mobil Tae-ju yang sangat layak dicurigai tersebut. 6월 3거리에서 접촉사고. Dan benar saja, setelah dicek cairan itu berasal dari manusia. Mengingat kasus yang belakangan terjadi, Byung-soo berfirasat bahwa Tae-ju patut dicurigai. Tanpa menyebutkan identitas, Byung-soo kemudian melaporkan nomor plat mobil Tae-ju kepada polisi agar diperiksa. 트렁크 안에는 실려 있었고. Singkat cerita, di sebuah markas preman, polisi melakukan penggerebekan. Di antara kekacauan tersebut berhasil kabur seorang wanita yang kemudian dicegat oleh Tae-ju. Karena ternyata Tae-ju adalah anggota kepolisian. Berhasil lolos, Tae-ju pun mengejar wanita itu hingga ke sebuah toilet. Dan di ruangan tertutup itu, dengan sangat dingin, Tae-ju mengakhiri wanita tersebut tanpa rasa bersalah. Dulu Tae-ju pernah dihukum ayahnya di luar rumah dalam keadaan yang sangat tidak pantas. Yang kemudian wanita-wanita yang ada di jalanan menertawakan Tae-ju. Rasa malu itulah yang kemudian menanamkan dendam Tae-ju kepada wanita. Dan membuatnya seperti sekarang. Laporan Byung-soo terhadap Tae-ju pun kemudian hanya jadi cemoohan para polisi. Karena jelas, kepala polisi tak mungkin percaya anggotanya merupakan pelaku kejahatan berantai. Mengetahui orang yang melaporkannya tak lain adalah Byung-soo, Tae-ju pun mulai mengancam halus. Byung-soo yang kemudian merasa tak puas hati pun bergerak sendiri. Dengan instingnya sebagai mantan pemain, ia membayangkan jika ia adalah Tae-ju, maka tak ada tujuan lain untuk menyembunyikan korban yang dekat dari jalan tempat Byung-soo bertemu Tae-ju selain di sebuah waduk. Dan ternyata benar, Byung-soo berhasil menemukan korban yang dibawa Tae-ju hari itu. 사고만 내가 이 근처라고 하지 않았냐? 그러게요. 현장에 출동한 경찰은 이상한데요? 민순경님 Merasa Byung-soo terlalu ikut campur dan berani main-main dengannya, Tae-ju pun menanggapi dengan mendatangi klinik Byung-soo. Namun aralnya, Tae-ju tak sengaja bertemu dengan Un-hee yang kebetulan lewat dan memberitahukan klinik ayahnya tutup sementara. Dari situlah kemudian Tae-ju menjadikan Un-hee sebagai gerbang mimpi buruk bagi Byung-soo. Byung-soo meminta tolong kepada polisi kenalannya yang bernama Byung-man untuk mencari tahu alamat Tae-ju lewat nomor plat mobilnya. Yang Byung-man sendiri belum sadar bahwa pemilik mobil tersebut adalah Tae-ju, rekan sesama polisi. Sementara itu, kini Tae-ju sudah mulai mengikuti Un-hee dan berhasil memancingnya untuk diantarkan pulang. Un-hee yang tak kunjung kembali membuat Byung-soo risau. Kemudian datanglah seorang wanita misterius menghampiri rumah Byung-soo. Byung-soo pun menyergapnya. Namun ternyata wanita tersebut adalah Un-hee. Byung-soo berhalusinasi karena ia rupanya sedang kambuh. Dengan kejadian tersebut, bisa kalian bayangkan sendiri betapa berbahayanya Byung-soo jika ia dalam keadaan kumat. Bahkan ia bisa saja tanpa sadar membahayakan Un-hee. Tae-ju seolah ingin menjebak Byung-soo. Ia mulai mengorek-ngorek lagi kasus kejahatan berantai belasan tahun lalu di kota tersebut, yang mana kita tahu itu dilakukan oleh Byung-soo. Dan Tae-ju mencoba menghubungkannya dengan kasus yang sekarang, seolah pelakunya adalah orang yang sama. Sementara di waktu senggang, Byung-soo menyempatkan diri mengunjungi biara tempat kakaknya tinggal. Ia berencana untuk tinggal di panti jompo karena Byung-soo merasa semakin lama ia hanya akan membahayakan Un-hee. Kemudian di kelas puisi, lagi-lagi Yeonju merayu Byung-soo, bahkan kali ini lebih agresif dengan masuk ke mobil. Di perjalanan, Byung-soo tak sengaja melihat Un-hee berjalan bersama Tae-ju, dan ternyata mereka sudah jadian. Namun sayang, di saat yang sama, Byung-soo kumat lagi. Tae-ju berlagak sopan dengan memperkenalkan dirinya. Namun Byung-soo merasa ia sangat familiar dengan Tae-ju, tapi tak mampu mengingat siapa dia. Byung-soo pun hanya membiarkannya karena ingatannya tak utuh dan tak tahu harus bagaimana. 누구지? 분명히 본 듯한 얼굴인데 기억. Setelah menurunkan Yeonju di tengah jalan, Byung-soo langsung merekam pertemuannya dengan pacar anaknya yang bernama Tae-ju barusan. Dan di sisi lain, Tae-ju yang sudah tahu dari Un-hee bahwa Byung-soo memiliki masalah ingatan pun bercerita bahwa ia
pernah bertabrakan dengan Byung-soo beberapa waktu lalu. Eun-hee pun mengatakan bahwa ayahnya memang biasanya selalu melewati jalan itu untuk menyendiri di sebuah hutan bambu. Di suatu kesempatan, Byung-man mengabarkan bahwa pemilik plat mobil yang bertabrakan dengan Byung-soo adalah Min Tae-ju, seorang polisi. Tapi lagi-lagi, Byung-soo tak ingat bahwa ia pernah meminta tolong pada Byung-man. Bahkan ia masih lupa dengan nama Tae-ju. Byung-soo pun coba mendengar kembali rekamannya. Dan kali ini ia baru ingat bahwa pacar Eun-hee juga bernama Tae-ju. Seketika itulah Byung-soo kelabakan menyusul Eun-hee karena Byung-soo akhirnya sadar bahwa pacar anaknya itulah si pelaku kejahatan berantai yang ia cari. Orang yang pernah tak sengaja ia tabrak, pelaku yang aksinya telah diberitakan di televisi akhir-akhir ini. 저 은희 씨 남자친구입니다. 너무 걱정하지 마. 10일 저녁 6시 45분 놈도 나를 알아봤을까? Untungnya Eun-hee sudah pulang dan baik-baik saja. Byung-soo marah besar dan mengatakan bahwa Tae-ju adalah si penjahat yang mengincar para wanita belakangan ini. Merasa ini semakin berbahaya, Byung-soo berterus terang pada Byung-man bahwa ia yakin Tae-julah pelaku kasus akhir-akhir ini. Ia memberikan sapu tangan bekas cairan merah dari mobil Tae-ju, dan Byung-soo pun harus menunggu seminggu agar bukti itu diserahkan ke lab untuk dicocokkan dengan salah satu korban yang telah ditemukan. Byung-soo kini semakin blak-blakan. Ia mendatangi Tae-ju dan memperingatkan agar Tae-ju menjauhi Eun-hee. Situasi semakin memanas. Byung-soo mengetahui kebusukan Tae-ju, sebagaimana Tae-ju juga sudah tahu kebusukan Byung-soo di masa lalu, karena mereka adalah sesama pelaku yang mudah mengenali ciri-ciri dan energi satu sama lain. Untuk menunggu hasil lab yang akan membuktikan Tae-ju adalah pelakunya, Eun-hee disuruh menjauhi Tae-ju dalam seminggu ini. Tapi tak cukup sampai di situ. Byung-soo yang tak tenang berpangku tangan pun diam-diam membuntuti Tae-ju. Ia menunggu Tae-ju tertidur dan akan membereskannya. Namun yang terjadi, Byung-soo malah kumat dan ketiduran duluan di mobil. Begitu sadar ia sudah di rumah. Ia sudah tak ingat apa-apa, bahkan menyambut Tae-ju dengan ramah saat Tae-ju datang bertamu dan pura-pura berencana melamar Eun-hee. Namun siapa sangka, itu hanya tipu muslihat Byung-soo. Ia hanya pura-pura lupa dan kemudian berencana menyerang diam-diam dari belakang. Namun Byung-soo membatalkannya karena Eun-hee keburu datang. Saat Tae-ju pulang, Byung-soo menyadari ada memar di leher Eun-hee. Byung-soo menduga itu adalah kelakuan Tae-ju, tapi Eun-hee bilang Byung-soo lah yang melakukannya. Sekarang rupanya sudah lewat seminggu sejak Byung-soo ketiduran memantau Tae-ju. Ingatannya hilang begitu saja. Bahkan Byung-soo tak sadar bahwa ia telah membahayakan Eun-hee untuk kesekian kalinya. Keadaan pun semakin kacau ketika Byung-won mengabarkan bahwa hasil uji lab terhadap sampel yang diduga milik korban ternyata bukan berasal dari manusia. Kalau kita saja pusing, apalagi Byung-soo. Ia sudah tak bisa membedakan mana yang nyata dan halusinasi. Dan ia mulai meragukan semua ingatannya hingga akhirnya ia tertidur. Namun ketika bangun, Byung-soo sudah terikat di kamarnya. Karena diam-diam Tae-ju sudah berani menyusup, mengacak-ngacak dan mengubah isi jurnal yang ditulis Byung-soo. Untuk membersihkan namanya, Tae-ju memaksa Byung-soo untuk mengakui bahwa kasus yang terjadi belakangan ini adalah ulahnya. Ia kemudian menelpon Yeonju dengan HP Byung-soo dan mengancam Byung-soo dengan akan melakukan sesuatu pada Eun-hee. Untungnya semua itu hanyalah mimpi. Meskipun begitu, Byung-soo menganggap ini adalah pertanda buruk. Ia kemudian bergegas mengemasi pakaian Eun-hee dan mengamankan Eun-hee ke biara tempat kakak Byung-soo tinggal. Kali ini Byung-soo tak boleh lengah. Ia pun kembali mengikuti Tae-ju ke sebuah bangunan dan di sanalah ia menemukan sebuah video yang menunjukkan bahwa Yeonju ternyata juga menjadi korban Tae-ju. Melihat video tersebut, Byung-man yang tak ingin gegabah mempertemukan Byung-soo dengan Tae-ju. Tapi rupanya Byung-soo dijebak. Tae-ju menuduh Byung-soo yang melakukannya
karena terdapat riwayat panggilan dari Byung-soo di HP Yunju pada malam kejadian. Dan sekarang, Eun-hee sudah tak bisa Taeju hubungi. Itu berarti ada sesuatu yang Byung-soo lakukan pada Eun-hee. Agar tak salah paham, Byung-soo akhirnya mengatakan bahwa Eun-hee sudah ia amankan di biara kakaknya. Mendengar hal tersebut, Taeju pun menyuruh Byung-soo menghubungi kakaknya jikalau memang apa yang ia katakan itu benar. Tapi ketika Byung-soo mencari kontak si kakak, ia tak menemukannya. Karena ternyata kakak Byung-soo sudah lama tutup usia. Dan selama ini, sosok kakaknya di biara itu tak lebih dari halusinasi Byung-soo belaka. Lalu, jika kakak Byung-soo tidak ada, lantas di manakah Eun-hee sekarang? 부탁해. 여친만 좀 돌봐줘. Sampai saat ini, kita belum tahu pasti seperti apa nasib Eun-hee. Namun sekarang, Byung-soo jadi ingat semuanya. 17 tahun lalu, korban terakhirnya ternyata adalah istrinya sendiri. Karena istri Byung-soo ketahuan memiliki hubungan gelap dengan orang lain. Dan bahkan yang lebih gong lagi, Eun-hee sendiri rupanya bukanlah anak kandung Byung-soo. Byung-soo sudah tak bisa lari dan hanya mampu memutar ulang suara-suara yang ia rekam selama ini. Namun yang lagi-lagi sangat mencengangkan, ada sebuah rekaman suara Taeju yang terdengar persis seperti malam ketika Byung-soo diikat. Yang berarti kejadian itu bukanlah mimpi. Kejadian malam itu tak sengaja terekam. Dan Taeju ternyata benar-benar datang. 윤희 씨가 좋은 거니까. 형 보고 눈피로 바꿔줘놨으니 다행이지. Berdasarkan cerita Eun-hee kepada Taeju sebelumnya tentang hutan bambu tempat Byung-soo menyendiri, akhirnya pasukan polisi berhasil membongkar dan menemukan para korban yang Byung-soo sembunyikan di hutan tersebut. Namun Byung-soo yang akan ditangkap berhasil lolos. Setelah mendengar rekaman suara Taeju, sekelebat ingatannya pun kembali. Rupanya mobil taksi yang mengantarkan Eun-hee ke biara kakak Byung-soo sebenarnya adalah si Taeju. Kala itu, Byung-soo sedang kumat dan panik. Ia menganggap Taeju yang datang dengan mobil adalah supir taksi dan meminta tolong kepada kakaknya yang ia bayangkan seolah-olah ada di sana untuk mengamankan Eun-hee ke biara. Padahal Taeju yang melihat Byung-soo kumat tersebut menyuruh Eun-hee menuruti saja permainan yang dipikirkan ayahnya itu. Dan Taeju pun kemudian membawa Eun-hee pergi. 아빠 말 들어, 아빠 말. Terjawab sudah bahwa Taejulah yang telah menyembunyikan Eun-hee di suatu tempat. Byung-soo pun menceritakan dan memperdengarkan rekaman suara Taeju kepada Byung-man. Tanpa pikir panjang, Byung-man pun langsung mengikuti Taeju. Ia sampai pada sebuah villa di tengah hutan yang ternyata disitulah Eun-hee berada. Byung-man mengabari Byung-soo. Namun sayangnya, pengintaian Byung-man ketahuan oleh Taeju. Dan akhirnya ia pun selesai. 하루 이틀 Melihat hal tersebut, Eun-hee sempat ingin kabur. Namun tentu tak semudah itu. Taeju pun bercerita, dulu ia ingin menyelamatkan ibunya dari kelakuan buruk ayahnya. Namun tanpa diduga, ibunya tega menghentikan aksi nekat Taeju dan mengakibatkan bekas di kepalanya. Yang sorry saya tidak bisa perlihatkan. Intinya, dendam Taeju kepada wanita semakin kuat karena itu. Namun akhirnya Byung-soo pun datang untuk menyelamatkan Eun-hee. Dan setelah melewati perjuangan yang cukup alot, Byung-soo akhirnya membuat Taeju tak berdaya di hadapan Eun-hee. Melihat sisi lain ayahnya yang tak biasa dan bengis itu, Eun-hee malah ketakutan dan kecewa. Ternyata benar selama ini bahwa ayahnya adalah seorang penjahat dengan riwayat yang sangat kelam. Byung-soo pun menenangkan Eun-hee. Ia berkata Eun-hee tak perlu bersedih karena Eun-hee bukan anak kandungnya. Yang berarti Eun-hee bukanlah anak seorang penjahat. Tapi yang sangat mengherankan adalah dalam diam rupanya Taeju masih sanggup kabur. Dan polisi yang kemudian menyusul pun tak berhasil menemukan Taeju. Kita akhirnya kembali lagi ke latar ruang tahanan. Karena yang kita saksikan dari tadi,
tak lebih dari potongan ingatan Byung-soo yang coba ia ceritakan kepada seorang jaksa. Berdasarkan keterangannya, terdapat beberapa hal janggal, antara lain Tae-ju sekarang menghilang, dan ketika ditanya bagaimana cara dia kabur, Byung-soo tidak ingat. Kemudian, alat perekam suara Byung-soo ternyata juga katanya hilang. Dari situ jaksa merasa curiga dan Byung-soo pun sempat kesal. Akan tetapi, tak ada yang bisa dilakukan karena kasus Byung-soo 17 tahun lalu sudah kadaluarsa. Sedangkan rentetan kasus yang terjadi baru-baru ini, termasuk yang menimpa Yeonju, tak ada bukti yang menunjukkan pelakunya adalah Byung-soo. Dan malah, semua itu mengarah pada Tae-ju yang kabur jika berdasarkan apa yang Byung-soo ceritakan. Tapi kabar yang tak kalah mengagetkan adalah, akibat kejadian tempo hari, Eun-hee kini mengalami afasia, yakni gangguan yang menyebabkan ketidakmampuan komunikasi secara lisan maupun tulisan, yang akibatnya polisi tak mampu memperoleh keterangan apa-apa dari Eun-hee. Di televisi Tae-ju kemudian diberitakan sebagai tersangka buron, dan akhirnya kita dibawa kembali ke scene awal yang sebenarnya menunjukkan bahwa kini Byung-soo berhasil bebas dari jerat hukum. Mungkin ada beberapa hal yang cukup tak masuk akal dan menimbulkan banyak pertanyaan di sepanjang film. Disinilah akhirnya terungkap bahwa sebagian besar cerita Byung-soo adalah bohong, dan inilah fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Rupanya, Tae-ju lah yang di awal menabrak Byung-soo, dan cairan merah itu berasal dari bagasi Byung-soo, yang berarti Tae-ju sebenarnya adalah polisi biasa dan Byung-soo lah pelaku atas semua kejahatan yang terjadi. Tae-ju memang yang membawa Eun-hee ke villa tengah hutan, tapi niatnya adalah untuk menyelamatkan Eun-hee, mumpung Byung-soo saat itu sedang kumat. Byung-man lah yang merekomendasikan villa itu. Ia akan memancing Byung-soo ke sana, namun rencananya dengan Tae-ju tersebut didengar oleh Byung-soo, dan Byung-soo lah yang menyelesaikan Byung-man. Tae-ju tidak kabur, ia ditenggelamkan Byung-soo di waduk. Alat perekam Byung-soo sengaja dihilangkan karena sebenarnya tak pernah ada bukti rekaman suara Tae-ju. Sementara Eun-hee sengaja disuntik oleh Byung-soo agar ia tak mampu lagi berkomunikasi. Dan bekas luka di kepala Tae-ju rupanya adalah bekas luka milik Byung-soo. Kesimpulannya, Tae-ju hanya dimanfaatkan Byung-soo sebagai kambing hitam. Kemampuan ingatannya yang menurun dijadikan Byung-soo sebagai tameng agar ia terbebas dari jerat hukum. Karena Byung-soo pada dasarnya memang the real penjahat. 소장님, 나하고 잠깐 같이 가요. Terima kasih karena sudah menonton. Dukung perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan melalui link yang tersedia di deskripsi.